Seorang ahli alam bumi tingkat 5 bahkan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Karena dia berpegang teguh pada ilusi, dia seharusnya selamanya terkubur dalam mimpi. Saat suara Xiao Yan terdengar, tangannya mengepal, lalu dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia menyerang dari jauh dengan kedua jari bersamaan. Kekuatan jiwa yang bergelombang berubah menjadi kerucut spiral, menuju langsung ke lelaki tua tipe Yin itu. Serangan jari ini, seperti angin sepoi-sepoi, menyapu seperti kehancuran Yan Yuan. Tetapi bagi lelaki tua tipe Yin itu adalah pukulan fatal. Matanya langsung menjadi kosong, karena dia telah menjadi cangkang tanpa jiwa. Jari kedua Xiao Yan langsung merobek jiwanya menjadi berkeping-keping, melenyapkannya sepenuhnya. Pada saat ini, hanya Xiao Yan yang tersisa di seluruh aula. Saat dia mengumpulkan semua harta karun yang telah direbut lelaki tua tipe Yin itu ke dalam kepemilikannya sendiri, seluruh aula bergetar hebat. Seolah digenggam dan diremas oleh tangan raksasa tak terlihat, pilar-pilar kokoh istana hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, kubah megah runtuh sedikit demi sedikit, dan seluruh ruang tampak tersedot, fondasinya tiba-tiba ambruk ke bawah. Perasaan tanpa bobot yang intens menyusul, memaksa tubuh Xiao Yan jatuh tak terkendali ke bawah. Di sekelilingnya terdapat puing-puing yang berjatuhan dan cahaya serta bayangan yang terdistorsi. Gemuruh yang memekakkan telinga dan robekan ruang seolah menjerit. Xiao Yan mencoba menstabilkan dirinya, mengumpulkan semua kekuatannya, tetapi sia-sia. Dia hanya bisa mempercepat jatuhnya, kecepatannya meningkat seolah-olah dia terjun ke jurang. Jantung Xiao Yan berdetak semakin kencang, perasaan tanpa bobot terasa seperti meremas organ dalamnya. Tepat saat itu, ketika perasaan tanpa bobot yang mencekik mencapai puncaknya, dan jiwanya terasa seperti terlempar dari tubuhnya, sebuah palu berat menghantam dada Xiao Yan. Jantungnya berdebar seperti guntur, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Seperti yang ia duga, aula utama memang sebuah mimpi. Namun pemandangan di hadapannya terasa asing. Ia bukan seorang petarung, melainkan berkerumun bersama sosok-sosok lain yang tak terhitung jumlahnya. Ia melihat sekeliling, jantungnya berdebar kencang. Kemanapun ia memandang, ada sosok-sosok yang tertidur seperti patung. Manusia-manusia buas dan manusia-manusia besar itu semuanya menutup mata, wajah mereka berubah-ubah secara bergantian. Beberapa, tenggelam dalam mimpi mereka sendiri, tidak menyadari lingkungan sekitar mereka. Suasana terasa anehnya padat, dipenuhi aura kematian. Xiao Yan telah merasakan bahwa beberapa sosok itu tidak memiliki kehidupan. Pertempuran sengit dan kehancuran yang terjadi di aula sebelumnya kini tampak seperti ilusi. Sungguh layak disebut Yang Mulia. Sungguh, seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, kaulah yang pertama terbangun dari mimpi itu. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari jauh, suara yang terdengar familiar. Xiao Yan perlahan berdiri, muncul dari gunung manusia dan binatang yang tertidur, pandangannya tertuju pada arah suara itu. Di sekelilingnya hanya ada kehampaan, tampaknya tanpa makanan, hamparan kehampaan yang tak berujung. Namun, dalam kegelapan itu, berdiri sebuah singgasana emas yang tidak lazim, dari mana suara itu berasal. Sesosok duduk di atasnya, berkepala 3. Xiao Yan mengenali sosok ini. Itu adalah 700 jiwa yang telah mencoba membunuhnya saat ia masih terperangkap dalam ingatan bersama Chen Xianyuan. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, ini adalah sesuatu yang tidak ia duga. Meskipun ia telah menebak beberapa hal tentang identitas penguasa mimpi sebelum masuk, jika 700 jiwa yang dilihatnya itu nyata sekarang setelah ia keluar dari mimpi, maka hampir pasti bahwa identitas penguasa mimpi 100% terkait dengan klan Siming. Sang penguasa mimpi memang anggota klan Siming. Jadi, tidak heran klan Lingqiu dilahap oleh mereka. Meskipun tingkatan Xiao Qi yang sebenarnya tidak diketahui, kekuatannya tak terbantahkan, mengingat statusnya sebagai Raja Gunung dan Laut yang baru. Jika klan Siming memiliki seseorang seperti penguasa ilusi, itu akan seperti satu orang mencapai pencerahan, dan semua kerabat serta teman mereka mendapat manfaatnya. Itulah mengapa klan Lingqiu dikalahkan.
Tatapan Xiao Yan tertuju pada Qi Baihun, yang duduk dengan bangga di atas tahta, ketiga kepalanya menunjukkan ekspresi arogan. Louis terharu. Namun, prioritas utamanya adalah menemukan Raja Langit dan yang lainnya. Kali ini, Xiao Yan menemukan Raja Langit, Xuan Huang, dan Feng Qi, tetapi mereka masih terjebak dalam mimpi. Tidak ada tanda-tanda kebangkitan. Lapisan-lapisan mimpi ini adalah karya klan pembunuh takdirmu. Tubuh Qi Baihun seharusnya sekarang berada di bawah kendali penguasa ilusi, bukan? Suara Xiao Yan terdengar. Di atas singgasana, ketiga kepala Qi Baihun secara bersamaan memperlihatkan senyum penuh arti. Senyum itu hampa kehangatan, hanya berisi ketidakpedulian yang meremehkan semut dan sedikit geli karena berhasil menangkap mangsa yang menarik. Kau tidak pantas bertemu penguasa ilusi. Apakah kau yakin ini benar-benar kenyataan? Suara mengejek Qi Baihun terdengar. Hanya lawan yang kalah. Apakah kau masih ingin melawanku? Suara Xiao Yan sama dinginnya. Dia tidak menganggap serius Qi Baihun, tetapi kata-kata Qi Baihun memang membuat Xiao Yan berpikir sejenak. Apakah dia benar-benar terbangun? Apakah ini kenyataan atau ilusi? Xiao Yan tidak yakin. Dia merasakan krisis hidup dan mati yang kuat ketika memasuki alam rahasia, tetapi sekarang perasaan krisis itu benar-benar hilang. Apakah itu lenyap? Atau apakah Xiao Yan tidak pernah terbangun sama sekali? Keduanya mungkin. Tapi semua itu tidak penting sekarang. Apapun itu, dia harus segera mencari tahu. Meninggalkan alam rahasia Raja Mimpi terlalu aneh, benar-benar di luar kendali Xiao Yan. Tinggal di sini kemungkinan akan sangat berbahaya. Apakah kita bertarung atau tidak, itu tidak penting. Kita hanya tidak menyangka kau akan benar-benar membuka alam rahasia ini. Kalau begitu, mari kita menjadi makanan bagi kebangkitan Raja Mimpi. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Krisis yang dia rasakan saat itu mungkin tidak hanya berasal dari dunia luar. Ada juga rasa kekuatan yang kuat di dalam alam rahasia Raja Mimpi. Tempat ini tidak sederhana. Xiao Yan mendongak, tatapannya tertuju pada 100 jiwa. Apapun yang terjadi, dia harus membunuh makhluk ini terlebih dahulu. Xiao Yan segera bergerak. Gireh memadatkan wujudnya di bawah kakinya, muncul hampir seketika di hadapan Qi Baihun. Dia mengangkat tinjunya, berniat untuk menyerang langsung sosok di atas tahta. Namun, pada saat itu, tekanan tak terlihat yang mengerikan tiba-tiba turun. Tekanan ini bukanlah sekadar benturan energi, tetapi mengandung kekuatan yang secara langsung memengaruhi jiwa itu sendiri, tampaknya mampu mengendalikan jiwa sesuka hati. Seluruh ruang hampa seketika berubah menjadi rawa yang kental dan jahat, mengancam untuk menghancurkan dan melarutkan jiwa dan tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis, pupil matanya menyempit. Dia segera mengerahkan kekuatan jiwanya hingga batasnya, berusaha melindungi dirinya dengan jiwa alam hampa yang kuat. Pada saat yang sama, tanda bintang putih di antara alisnya berkedip-kedip, berusaha melawan pengekangan ini. Namun, celahnya terlalu besar. Mata Xiao Yan memerah dan merah. Dia batuk mengeluarkan seteguk darah seolah-olah dihantam oleh pasukan besar. Tubuhnya benar-benar di luar kendali. Makhluk yang telah melahap jiwanya menumbuhkan 7 jari, dan cakar panjang dan tajamnya langsung menembus dada Xiao Yan, menembus jantungnya.